Yang pasti pas berbuka. Saat berbuka itu biasanya kan kalau kita mengenalnya takjil ya, sebelum makan besar atau ketika membuka benar, membuka puasanya, ada yang dengan minum air putih, ada yang minum pakai teh dulu, atau ada yang makan sedikit sebelum makan besar gitu. Nah, makanan-makanan ini yang jenis makanannya ini yang sebenarnya mungkin kurang baik untuk kesehatan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, seperti es ya, kalau misalkan buka puasa kan minum es buah kayak es cendol gitu ya, atau makanan favorit sejuta umat Indonesia yaitu gorengan. Wah, itu paling mantap Dok ya. Ya, mungkin sebelum makan besar pengen ngeganjil perut atau ngisi perut sedikit, makanya dengan gorengan ya. Kalau sekali-sekali sih mungkin nggak apa-apa ya, cuma kalau misalkan selama puasa kurang lebih sebulan terus makan gorengannya tiap 2 hari atau setiap minggu, wah ya tinggal dipikirkan seberapa banyak lemak dan minyak yang terkumpul seperti itu. Lalu ada kebiasaan lain bahwa asupan minum. Jadi ketika kita puasa, ketika teman-teman kita berpuasa, kan memang tidak ada makanan atau minuman yang masuk selama kurang lebih 12 jam, 12 sampai 14 jam. Nah, ketika setelah berbuka dan saat berbuka pun mungkin banyak teman-teman yang lupa minum air putih. Jadi ketika ada makanan dihidangkan makanan, banyak es sirup, minuman bersoda misalkan, atau teh, atau kopi, atau es-es segala macam yang dianggap sudah minum, tapi mereka melupakan air putih. Jadi kebutuhan air putih kita yang harusnya 2 liter per hari jadi kurang karena kita mengkonsumsi air-air yang bukan air putih gitu. Mengkonsumsi minuman yang bukan air putih. Tentu saja minum bersoda ada rasa manis, ada kalorinya juga, dan itu terus terang akan menambah, berkontribusi besar dalam peningkatan berat badan. Terus kebiasaan, satu kebiasaan ini adalah tidak sahur sebelum mulai puasa. Kadang ada yang seperti itu. Mungkin terlambat bangun atau misalkan ada kesulitan tertentu jadi tidak memungkinkan untuk sahur atau mengisi energi sebelum memulai puasa, tentu saja memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan kedepannya. Mungkin pada saat puasa ya merasa kuat-kuat saja, terus badannya nggak kenapa-napa, cuman tentu saja jika dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama ya akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan pencernaan. Misalkan yang awalnya dia sehat, terus jadi ada gangguan lambung, seperti itu. Baik. Oke. Sahabat semua, kayaknya panjang tadi penjelasan Dokter Monik. Nah, udah ketahuan kan, tadi Dok Gimin udah ngaku tuh. Mencoba ikutan puasa, buka puasanya pakai soft drink dan fast food. Wah, lengkap. Surga dunia memang. Tapi ya Dok ya, kalau dari segi makanan, itu sangat berpengaruh buruk ternyata buat kesehatan. Apalagi gorengan. Aduh, itu sudah paling nikmat sekali. Oke, sahabat semua, buat yang mau bertanya, mangga silahkan ditulis di komen ya, ditulis di komen di live ini, boleh silahkan dari akun Antin Agustin dan akun Amelia Jessica. Terima kasih ya sudah bertanya. Dari akun Antin Agustin bertanya, Dok gimana ya pola hidup sehat di masa pandemi ini Dok, terutama makanan dari luar. Terima kasih. Nah, tadi untuk akun Amelia Jessica menambahkan Dok, bukannya olahraga juga seharusnya diperhitungkan, bukan? Nah, kebetulan pertanyaan yang Amelia Jessica ini dan Antin Agustin ini bagus banget Dok, karena dua-duanya menyinggung Dok Gimin. Ya Dok ya, yang satu tidak pola hidup sehat dan tidak pernah olahraga. Enggak. Gimana tuh Dok? Gimana pola hidup sehat di masa pandemi ini, terutama makanan dari luar, dan lalu juga apakah olahraga juga sebaiknya, faktor olahraga juga sebaiknya diperhitungkan ya Dok dalam menjaga kesehatan selama dan setelah Lebaran ini? Oke, jadi untuk menjaga kesehatan, pola makan dan segala macam, terus terang, tentu saja nggak berhubungan hanya dengan pandemi ya. Jadi tanpa pandemi pun sebenarnya semua orang harus menjaga pola hidup dengan baik. Ini kita sebutnya pola hidup. Jadi pola makan, aktivitas fisik atau olahraga, sama kelola stres ya. 3 utama ini adalah kata kunci dari lifestyle yang bisa mempengaruhi berbagai macam kesehatan dan juga penyakit-penyakit metabolisme.
Jadi pertama untuk makanan. Nah kalau makanan sebenarnya mau beli di luar atau mau beli delivery atau takeaway atau segala macam dan juga kita masak sendiri, sebenarnya yang penting kandungan gizinya seimbang. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke puskesmas atau pernah berkunjungi fasilitas kesehatan ke rumah sakit atau pernah baca informasi dari pemerintah bahwa kalau untuk kita di Indonesia kandungan gizi yang disarankan untuk asupan makan sehari-hari itu adalah kita sebutnya dengan isi piringku. Jadi dalam isi piringku itu harus setiap makanan yang kita makan dalam satu kali makan itu harus memenuhi komponen nasinya, jadi karbohidrat, lalu ada lauk, ada sayur dan ada buah, gitu ya. Oke. Lalu melanjutkan, nah, untuk makanan yang beli di luar gimana? Makanan yang beli di luar sebenarnya yang kita harus perhatikan sebenarnya sih hanya kandungan dari penyedapnya, garam, gula, lalu kalau misalkan yang paling gampang sebenarnya kita perhatikan kolesterol apa enggak gitu ya. Jadi mungkin suka beli di luar, makanannya goreng, mungkin setiap hari ayam goreng, mungkin agak ekstrim itu ya. Itu yang diperhatikan. Lalu untuk masak sendiri juga sebenarnya kita harus memperhatikan bumbu-bumbu penyedap yang digunakan masak, jangan terlalu asin, anis atau nggak terlalu banyak micin gitu. Ini juga kebetulan untuk tadi yang Bu Antin ya mau nanya untuk makanan Pola hidup sehat ya gitu pola tadi. hidup sehat itu. Ini juga mungkin menambahkan dan sedikit sharing. Jadi kalau untuk kita asupan sehari-hari untuk orang dewasa normal konsumsi gula, garam dan lemak itu ada takarannya. Jadi untuk gula misalkan gula itu maksimal 4 sendok makan setiap hari. Sehari dok? Sehari per orang. Ya, itu gula yang ada di minuman, ada di makanan, ada yang di pokoknya segala yang masuk dalam badan kita gitu. Kasarannya 4 sendok makan ya. Terus kalau garam itu cuma 1 sendok teh per orang per hari. Garam 1 sendok per hari dok? 1 sendok teh ya. Tapi kalau yang punya hipertensi harus lebih kurang lagi. Kalau yang punya darah tinggi harus lebih rendah. Sedangkan untuk lemak maksimalnya adalah 5 sendok makan. Lemak itu minyak goreng, minyak, lemak daging misalkan gitu ya. Jadi mungkin bayangkan yang sehari makan gorengan misalkan atau masaknya suka yang pakai minyak, pakai santan, ya apakah melebihi 5 sendok makan itu gitu. Untuk pola hidup sehat yang adalah olahraga. Ya tidak dipungkiri bahwa olahraga memang ya wajib tapi suka dilupakan. Apalagi yang excuse-nya adalah sibuk kerja, banyak kegiatan, tidak bisa meluangkan waktu. Gitu banget dok. Gitu banget. Padahal rekomendasi sebenarnya sederhana. Jadi dari WHO sendiri menyarankan aktivitas fisik atau olahraga 30 menit sehari minimal. 30 menit sehari gitu ya. Terus olahraganya sebenarnya bebas, tapi yang disarankan sebenarnya aerobik ya. Ini dalam konteks untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi jalan, jogging gitu itu cukup. Berenang misalkan. Ya, beda lagi cerita yang kalau nge-gym atau fitness, nah itu mungkin pembicaranya beda. Kita ngomong yang lebih umum saja. Satu lagi adalah kelola stres. Kelola stres itu adalah gimana bisa take time to relax, pola tidurnya gimana, ya karena ketika tidur tidak baik, banyak stres yang muncul, ya metabolisme tubuh juga terganggu sehingga lebih cenderung untuk gampang sakit. Lalu ya gangguan di berat badan dan meningkatkan resiko-resiko penyakit seperti jantung, darah tinggi. Saya rekap sedikit, ada 3 langkah paling mudah ya untuk membuat pola hidup sehat. Yang pertama dari makanan, betul ya dok ya, makanan dan minuman, asupan semua yang masuk ke tubuh kita. Yang kedua adalah dari olahraga, ya dok, betul ya, aktivitas kita. Dan yang terakhir stres. Ini nih, yang terakhir ini yang sering terlupakan dan bingung kenapa padahal saya udah nggak makan, saya sudah makan sehat, saya sudah minum yang air putih yang banyak kok berat badannya naik. Mungkin Anda stres. Bisa macam-macam ya penyebab stres itu ya. 4 sehat 5 sempurna bukan ditinggalkan tapi mungkin sudah agak usang ya dok ya konsepnya. Diganti dengan tadi isi piringku, kombinasi yang sebenarnya mirip dengan 4 sehat 5 sempurna tapi kombinasinya itu antara karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain itu semuanya harus seimbang. Buah jangan lupa. Oke, dok, kita ada
pertanyaan lagi. Oke dok, ini ada dari akun Stefani Nadia. Akun Stefani Nadia, terima kasih sudah memberikan pertanyaan ya. Bagus nih dok. Dok, kalau untuk mix fruit juice every day, nah kalau misalnya mix fruit juice, jadi jus yang di jus Ya. dibanding dengan buah aslinya dok, untuk dimakan langsung, bagus mana dok kira-kira? Mangga dok. Jadi kalau untuk buah-buahan, sebenarnya kita ada dua yang kita ambil dari buah-buahan itu. Satu adalah kandungan vitamin dan mineral, kedua adalah seratnya. Jadi serat itu fungsinya untuk melancarkan pencernaan. Sebenarnya kalau misalkan di jus, ya kandungan vitaminnya kurang lebih masih ada, masih dipertahankan. Asal nggak dimasak ya. Mix fruit juice segar. Nah, kalau mencari kandungan vitamin dan mineralnya sebenarnya it's okay, tidak masalah. Cuman kalau mau mencari kandungan seratnya juga, lebih bagus makan buah asli gitu. Tapi kan kalau dari segi keilmuan pun lebih baik makan buah dari bentuk buahnya gitu. Kalau memang nggak kepepet banget ya lebih bagus dari buah dibandingkan jus. Tapi dua-duanya sama-sama baik. Jadi tidak masalah ya, itu mungkin hanya bentuk ya dok ya. Hanya Tidak. Yang penting tadi adalah kandungan vitamin dan mineral. Dok, tadi nyambung sedikit yang tadi pertanyaan dari Stefani tadi. Kalau kan di jus ya dok ya, di jus ada yang suka bilang jangan di jus, nanti hilang vitaminnya, atau jangan dimasukin ke kulkas. Pas diikutin nggak dimasukin ke kulkas, buah atau sayurannya ujung-ujungnya basi dok, busuk ya. Kalau di blender atau di jus misalkan si vitaminnya hilang atau rusak sebenarnya enggak, tapi kalau disimpan dalam kulkas terlalu lama terus yang iya, karena kita nyimpen sayur aja ya dari bentuknya aja ketika udah mulai mengkerut misalkan atau bonyok gitu ya, sebenarnya sudah ada cairan atau si kandungan air yang ada di dalam buah itu. Kadang bilang udah nggak seger gitu, udah nggak seger. Nah itu sebenarnya dari tampilan pun sudah indikator ya buahnya udah mungkin kurang baik. Jadi dianggap kandungan di vitamin dan mineral di dalam buahnya juga sudah tidak bagus gitu. Kecuali buah yang disajikan untuk orang dengan penyakit gula. Biasanya disarankan dalam bentuk di jus karena kalau buahnya ada kandungan gulanya itu akan lebih cepat diserap di tubuh dan lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Biasanya hanya itu sih. Tapi kalau untuk orang normal, orang sehat, nggak masalah. Mau buah, mau jus. Kalau misalnya buah nih dok, kalau untuk orang yang menderita ya, maksudnya merasa badannya gendut atau mungkin menderita obesitas, sebaiknya ya dok, apakah memang dalam bentuk tertentu tadi kalau untuk yang menderita penyakit gula ya dok, lebih baik kan di jus ya supaya bisa lebih diserap oleh kembali. Jangan jus. Jangan di jus. Sebaiknya tidak di jus. Oke. Jadi lebih buah aslinya gitu ya dok ya, berarti ya lebih bagus ya. Mungkin benar nggak sih dok kalau misalnya nggak ada jus, terus kita ganti dengan yang menggunakan serbuk berarti ya? Berarti yang menggunakan sifatnya saset atau serbuk itu sama aja efeknya atau lebih baik? Karena biasanya kalau kita lihat di iklan-iklannya kan, wah mengandung vitamin C lebih tinggi seperti itu ya dok ya. Gimana tuh dok, boleh dok? Jujur-jujuran aja, tidak ada yang dapat menggantikan buah-buahan. Jadi kalau misalkan kayak tadi nyebut merek ya, jadi nggak berani nyebutnya. Kalau saset atau minuman rasa apa, sejujurnya itu kandungan, kalaupun ada kandungan vitaminnya sangat kecil dibandingkan dengan yang bisa kita ambil dari buah-buahan atau jus. Dan harus diingat kalau di minuman kemasan itu ada gulanya, ada pengawetnya. Nah gulanya itu yang biasanya lebih berbahaya. Itu yang bisa menimbulkan kegemukan, menimbulkan penyakit gula, diabetes mellitus seperti itu. Jadi tidak bisa menggantikan. Mohon maaf. Dok, setelah 1 bulan berpuasa, dok, sudah lewat nih 1 bulan berpuasa. Nah, setelah berpuasa tiba di hari kemenangan. Biasanya di hari kemenangan itu tahu sendirilah dok ya, sajiannya, dipikirkan saja sudah sangat nikmat dok kayaknya. Ada opor, ada rendang, ada ketupat. Dari semua itu dok, sebenarnya yang paling berbahaya, yang bisa menimbulkan sebenarnya seperti apa ya, masalah di masa depan gitu dok.
Kira-kira apa ya, Dok? Semua pembicaraan kita nanti ujung-ujungnya akan membahas tentang penyakit metabolik. Jadi penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, terus komplikasi karena 3 penyakit ini, jantung, stroke, atau misalkan asam urat juga bisa. Nah, nanti dampaknya penyakitnya yang paling sering adalah penyakit itu. Gitu. Jadi terbalik ya jawabnya ya. Apa-apa lah. Penyakitnya arahnya ke sana gitu. Oke, karena kalau dilihat memang betul ke budaya kita, budaya masyarakat Indonesia ketika merayakan hari raya adalah hidangan-hidangan yang berlemak. Jadi disebut rendang, tupat gitu ya. Nah, dan makanan seperti ini dan juga mungkin yang dimakan saat berbuka puasa ya menimbulkan faktor risiko untuk memunculkan penyakit-penyakit seperti itu. Dan pola hidup atau pola aktivitas yang mungkin terbawa atau terbiasa pada saat puasa, mungkin kurang beraktivitas karena lemas, misalkan kalau memang terbawa sampai setelah Lebaran atau setelah masa puasa selesai, ya tentu saja akan meningkatkan risiko itu, dimulai dari obesitas yang tadi, kegemukan yang disebutkan, lalu makan makanan enak gitu misalkan ya, meningkatkan risiko darah tinggi dan hipertensi. Dari obesitas sendiri aja itu udah bisa menyebabkan penyakit gula gitu. Apalagi dengan lalu dengan makanan-makanan berlemak, bersantan seperti itu menyebabkan gangguan kadar kolesterol dalam darah atau hiperkolesterolemia atau dislipidemia, mungkin udah pernah dengar misalkan. Nah, itu gangguan-gangguannya. Untuk jangka panjangnya tentu saja ya komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit itu tadi gitu. Misalkan yang tadi yang paling gampang adalah darah tinggi, diabetes, kolesterol, itu semua bisa menyebabkan gangguan jantung, semuanya bisa menyebabkan stroke gitu ya, dan tentu saja menurunkan kualitas hidup seseorang apalagi yang sudah berusia. Dok, tadi nyambungin sedikit dok, bertanya ini tentang aktivitas. Ada juga kan ya dok ya, ada juga yang gini dok. Aduh, kemarin mungkin bukan kebalikannya, tahu tadi ada tidak sempat sahur ya dok. Kalau ini justru sempat sahur tapi nggak tidur dok. Nah, udah mumpung lagi dalam kondisi gini, lagi dalam kondisi mungkin ada yang WFH, mungkin ada yang mungkin libur atau sedang tidak ada aktivitas. Ada nggak dok efeknya untuk begadang ini untuk kesehatan kita, maksudnya terutama setelah lebaran? Tentu saja ada ya. Jadi asal mungkin Dogimin tahu dan rekan-rekan muncul atau pagi datang kita beraktivitas, dan ketika kita mulai istirahat malam terus tidur, itu hormon-hormon badan kita bekerja itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi ketika malam khususnya adalah waktunya hormon-hormon yang mengatur pencernaan, mengatur rasa lapar, mengatur ritme makan kita, lalu hormon-hormon untuk mengurangi stres itu keluar semua, itu dikeluarkan. Hormon-hormon pertumbuhan juga kebetulan ya, mungkin yang masih sekolah suka begadang itu hati-hati, hormon tinggi munculnya pas malam hari. Jadi kalau pengen tinggi tidurlah dengan benar gitu misalkan ya. Untuk makan juga sebenarnya ada beberapa hormon yang memang dikeluarkan pada saat malam hari. Jadi hormon ini berfungsi untuk membakar kalori gitu ya. Kasarnya untuk membakar kalori menggunakan si energi yang udah kita dapatkan dari makan siang dan makan malam, khususnya untuk diubah jadi energi ketika kita tidur. Kalau misalkan ketika kita nggak tidur, hormon ini kasarannya nggak keluar gitu. Nah, ketika hormon ini nggak keluar ya kalori itu tidak dapat terpakai, dan adanya orang malah pengen makan gitu ya, apalagi jadi tambah lapar. Oh, begitu. Mengatur supaya kita nggak pengen makan gitu. Kita ngerasa kenyang, kita merasa cukup gitu sama tidur. Dok, kalau misalnya kan kemarin kayak pas waktu ketika berpuasa ya dok ya, ketika jam puasa itu kan jamnya berbeda ya dok ya. Buat mungkin ada beberapa orang tapi yang jam itu bakal pengaruh dok, terutama mungkin yang mungkin sakit ya, maksudnya menderita penyakit seperti tadi dokter udah sebutkan, gula atau hipertensi. Ada nggak sih dok pengaruh si jamnya ini tuh dengan
metabolisme kita, tapi secara langsungnya gitu dok. Jadi pada dasarnya sebenarnya di tubuh kita sendiri itu sudah punya ritmenya. Di luar puasa ya, jadi tanpa ada puasa pun tubuh kita memang sudah punya ritmenya, ritme tidur, ritme pagi ya, misalkan ritme untuk buang air besar misalkan kayak gitu, ritme laparnya, ritme makan pagi, makan siang, makan malam itu sebenarnya sudah ada. Nah memang untuk beberapa individu ketika mereka mengubah kebiasaan itu, jadi ketika mulai puasa pasti ada penyesuaian, dan penyesuaian sebenarnya nggak saklek ya, karena berbeda setiap orang. Ada yang ya udah puasa aja, sahur aja gitu, mereka nggak ada kayak upset stomach atau apa, perutnya nggak enak gitu misalkan setelah berbuka dan segala macam. Ada yang gampang keganggu pencernaannya, jadi sebenarnya ada, tapi mungkin nggak bisa spesifik pasti seperti ini, pasti seperti itu, karena setiap orang berbeda. Kalau memang dirasakan butuh ya kembali lagi, biasanya aku selalu menyarankan setiap pasien untuk mengenali diri sendiri, jadi mengetahui kebiasaan makannya, terus efeknya nanti ke pencernaan nggak enaknya gimana dan segala macam, itu ya mangga diperhatikan, nanti mereka yang akan mengatur sendiri. Membahas sedikit yang tadi dokter bilang adalah kadang ada orang yang merasa perutnya sakit, ada yang enggak, beda-beda maksudnya untuk kondisi tubuhnya. Berarti kan kayak maksudnya kayak sakit penyakit, maksudnya kayak sakit perut yang tadi dok yang sempat dokter bilang itu kan berarti gejala ya dok ya. Apakah itu memungkinkan sebagai apa ya, early warning gitu, warning atau peringatan bahwa oh tubuh kita mungkin menderita suatu penyakit atau tubuh kita memiliki masalah dalam hal metabolisme gitu. Apakah memungkinkan dok sih gejala-gejala yang sebenarnya kan gejalanya simpel ya dok ya, cuman kadang kita nggak tahu bahwa ternyata gejala itu menimbulkan risiko yang lebih besar di masa kedepannya gitu dok. Kalau untuk gejala akan suatu penyakit mungkin saja, cuman tetap tidak bisa sekali kejadian langsung oh saya sakit gitu, itu menurut saya tidak mungkin gitu ya. Yang pasti harus diperhatikan adalah apakah berlangsung terus, apakah setiap misalkan nih berhubungan dengan makan ya, apakah setiap makan jadi perutnya tidak enak, apakah setiap makan ada mual-mual, apakah setiap makan kapanpun itu misalkan jadi ada begah, nyeri ulu hati misalkan. Nah ketika ada kondisi seperti itu, bolehlah untuk takut, wah kayaknya nih aku sakit nih, ada sesuatu nih, mungkin bisa diperiksakan. Karena tubuh kita beradaptasi, terus terang dia akan memberikan reaksi sesuai dengan yang kita lakukan pada tubuh kita sendiri gitu. Jadi ketika ada rasa tidak nyaman di perut tapi berlangsung sesaat, misalkan ketika setelah makan, menurut saya itu masih wajar. Ketika habis makan pengen sendawa gitu misalkan, itu wajar gitu misalkan ya. Harus diperhatikan frekuensinya, waktunya. Kalau memang terus menerus seperti itu dengan kondisi apapun, dengan kondisi makan apapun, ya itu wajar untuk curiga, oh kayaknya saya sakit sesuatu atau ada sesuatu yang salah gitu. Baik dok, terima kasih. Itu memang karena sahabat semua tidak memungkiri, terkadang kita mudah menyimpulkan ya dok ya. Oh saya sakit perut, berarti saya nggak enak badan. Oh saya sakit ini, berarti saya nggak enak badan gitu. Jadi makanya tadi Dokter Monica Amelia sudah bilang, dengarkanlah tubuh Anda. Kalau misalnya ada masalah, bisa dong konsul aja nanti ke Dokter Monica dok ya. Dok melayani telemedicine juga kan ya dok ya. Misalnya tiba-tiba aduh merasa tidak yakin nih, ini saya sakit beneran sakit atau enggak, atau kira-kira butuh harus gimana ya, boleh konsul langsung. Kita RSGM Maranatha sudah ada fitur telemedicine, silahkan mendaftar, silakan join, atau mau tanya-tanya dulu mangga, silakan, nomor-nomornya sudah ada di feed kami ya tadi ya dok. Tadi ada, kita tambahkan sedikit ya dok ya, tadi ada tentang gejala dengan masalah yang timbul tadi dok. Setiap gejala belum tentu memang mengarah kepada penyakit, tapi gejala bisa tadi saya sempat bilang bisa menimbulkan early warning atau peringatan bahwa tubuh kita mungkin mengalami sesuatu. Nah dok, si peringatan ini biasanya ya dok ya, di kita itu yang paling penting apa sih dok? Contoh paling gampang ya dok ya, kalau masuk angin, oh kalau keluar anginnya berarti sembuh. Baik dalam keluar
melalui, mohon maaf, sendawa, atau mohon maaf melalui juga buang angin seperti itu. Nah, kalau tanda yang lain ada mungkin nggak sih dok yang model seperti itu? Karena kadang orang berpikir bahwa kalau dengan keluar anginnya berarti saya sudah enakan seperti itu. Kalau saat ini kan kita bahasnya banyak tentang pola hidup ya, dan penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi darah tinggi, kencing manis, kolesterol segala macam. Terus terang penyakit itu seringnya tidak bergejala. Jadi misalkan di usia dewasa muda atau dewasa atau awal 30-an biasanya tidak bergejala, tapi ketika dia pemeriksaan diri atau nemenin keluarganya periksa, ketahuan misalkan darahnya tensinya tinggi, atau ketika dia cek darah sendiri, oh ada yang salah nih di kolesterolnya atau di gulanya. Terus terang untuk penyakit metabolisme atau penyakit kronis seperti ini, kita nggak bisa bilang oh tunggu sampai gejala baru berobat, nggak bisa. Satu, karena dia mayoritas asimptomatik atau tidak ada gejala. Kedua, karena memang ketika nggak ada gejala dan dibiarkan, ya proses dari penyakit itu tetap akan berlangsung. Merusak tubuhnya mah berlangsung padahal kita nggak nyadar gitu misalkan ya. Nah, apa yang harus dilakukan jadinya? Nah, setelah kita melaksanakan puasa dan lebaran, lalu kebetulan dengan hidangan dan makanan yang mungkin kurang baik atau surga dunia yang tadi disebutin ya. Biasanya enak gitu dok. Ini harus menjadi perhatian untuk rekan teman-teman atau yang punya keluarga yang memang sudah ada penyakit tertentu ini. Apalagi di situasi pandemi ini kan nggak bisa ke rumah sakit atau segala macam, tetap harus sendirilah minimal gitu, entah tekanan darahnya, entah kolesterolnya, entah gulanya, atau pemeriksaan yang rutin dilakukan untuk mendukung pengobatan. Itu yang satu. Lalu gimana caranya kita tahu untuk mengenali gitu, misalkan tadi kalau misalkan ada keluhan sendawa mungkin ya, apakah itu pertanda atau segala macam, sebenarnya ada untuk penyakit gula misalkan. Kalau misalkan mulai ada perubahan kok setelah puasa gini, atau mungkin sekarang nggak ngaruh dengan puasa dan lebaran, jadi cepat haus misalkan, jadi cepat lapar misalkan, pipis terus, mau pagi mau malam nggak minum air, atau minum air pun pipis aja terus misalkan, atau punya luka yang nggak sembuh, kecuil sedikit atau kegores sedikit, sembuhnya bisa semingguan atau malah jadi infeksi terus, atau kulitnya gatal-gatal, atau misalkan tangannya suka kebas dan segala macam, mungkin harus mulai berpikir kayaknya takutnya ada penyakit gula misalkan. Mencobalah iseng untuk periksa darah misalkan, atau mengkonsultasikan dulu keluhannya dengan dokter. Misalkan kolesterol juga, kalau kolesterol terus terang nggak ada indikator ya. Kembali lagi, kolesterol itu tidak ada keluhan yang pasti. Jadi bukan pundaknya sakit atau kepalanya berat atau tengkuknya berat itu pasti kolesterol, belum tentu sekali lagi itu bukan gejala. Akan tetapi kalau memang punya riwayat keluarga atau merasa lebih gemuk atau merasa tidak fit dalam arti pola makannya nggak dijaga dan segala macam, orang dewasa memang dianjurkan untuk memeriksakan lab darah walaupun tidak ada keluhan, itu tidak masalah. Jadi kayak check up sendiri gitu, nggak masalah. Oke teman-teman, sahabat semua, kembali tadi kolesterol tidak bisa terlihat gejalanya seperti apa, tapi bisa berkonsultasi. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, mangga silakan kembali, bisa melalui telemedicine ASGN ya. Dok, untuk dirangkum aja nih dok, dirangkum secara keseluruhan ya dok ya, kebiasaan baik apa sih dok yang bisa dilanjutkan setelah puasa? Ketika berpuasa, menjalani puasa selama 30 hari, maaf mungkin kalau salah, kita dituntut, teman-teman kita memang tanda kutip dituntut ya untuk makan secara teratur, jadi saat sahur dan saat berbuka ya. Itu juga harus dipahami dan sebaiknya diteruskan, dalam arti ketika tanpa puasa pun ya kita makan ketika kita butuh gitu. Jadi bukan karena lapar mulut atau lapar mata gitu ya. Misalkan saya pernah dengar istilah mindful eating, jadi benar-benar memperhatikan apa yang dimakan dan kapan kamu makan gitu. Ini bisa disambungin, jadi ketika
menjalani ibadah puasa, teman-teman rekan-rekan kita yang menjalaninya juga mungkin lebih banyak waktu untuk men-spare atau mengatur waktu sedemikian rupa sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya mereka butuhkan selain makan, kayak entah entah untuk pergi atau untuk socialize, kerja dan segala macam. Itu juga mungkin bisa diterapkan di kehidupan seterusnya setelah berpuasa. Jadi sesibuk apapun kita, sesibuk kegiatan pekerjaan dan kehidupan sosial atau kerjaan di rumah, itu harus menyempatkan waktu untuk membuat makanan sehat, untuk beraktivitas fisik, dan juga untuk merilis stres seperti itu. Ulangi ya sahabat semua, mindful eating. You are what you eat ya dok ya. Tolong diperhatikan apa yang akan dimakan, lalu kelola aktivitas Anda, dan juga yang terakhir itu adalah kelola stres Anda.